Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Adi Samsul Ma'arif dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya didampingi oleh Ibu Weni mengajar bahasa Indonesia di sekolah ini. Baik, untuk materi yang kemarin kita belajar mengenai surat lamaran kerja. Nah, apakah sudah paham mengenai surat lamaran kerja? Silahkan menyimpulkan. Yang paling cepat menyimpulkan 3 anak pertama, nanti Bapak kasih poin. Kirimkan melalui voice note rangkuman tentang surat lamaran kerja. Baik, untuk materi pembahasan minggu ini kita akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Ada yang tahu teks cerita sejarah? Nanti kita akan bahas mengenai teks cerita sejarah. Lanjut. Baik, nah nantinya diharapkan seluruh siswa dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan ataupun tulisan. Nah, yang kedua, siswa dapat mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak menampilkan video tentang cuplikan teks cerita sejarah. Nah, baik. Nah, dari video tersebut terlihatlah bahwa pengertian teks cerita sejarah itu apa dan lain sebagainya. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan. Kata kuncinya menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi kata kuncinya yaitu
menceritakan tentang fakta, kemudian kejadian masa lampau atau masa lalu, kemudian yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu, kemudian yang bernilai sejarah. Jadi itulah teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu memiliki fakta, kejadian masa lalu, latar belakang terjadinya sesuatu, dan mempunyai nilai sejarah. Itulah 4 poin teks cerita sejarah. Nah, dapat juga dikatakan teks sejarah menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan, bisa bersifat naratif dan juga bisa bersifat deskriptif. Demikian. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi urutan biasanya sebelum peristiwa, urutannya biasanya sebelum, saat, dan sesudah peristiwa. Jadi teks cerita sejarah itu mencakup 3 hal: sebelum, saat, dan sesudah peristiwa. Jadi ketika hanya peristiwa teksnya itu hanya mencakup saat peristiwa, misalnya hanya cerita sejarah, misalnya pembunuhan berantai oleh PKI, hanya menceritakan peristiwanya saja, pembunuhan saja, itu belum termasuk teks cerita sejarah. Karena teks cerita sejarah harus ada namanya di akhir kejadiannya harus jadi seperti apa, seperti itu. Kemudian bentuk teks cerita sejarah itu yaitu ulang, recount. Kemudian yang poin ketiga, struktur teks cerita sejarah itu ada 3: orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan reorientasi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal seperti saat, ketika, dan pada. Kemudian yang jelas isinya berupa fakta. Isi dari teks cerita sejarah itu berupa fakta. Bagaimana melihatnya? Harus ada 5W plus 1H. Nah, atau juga ada pemahaman yaitu adiksimba. Itu sama saja 5W plus 1H. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Ba, bagaimana? Seperti itu. Selanjutnya, nah, struktur teks cerita sejarah itu ada 3, yaitu yang pertama orientasi atau pengenalan, yang kedua adalah urutan peristiwa, kemudian yang ketiga reorientasi. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama orientasi. Apa sih orientasi? Nah, pada saat masuk sekolah SMA itu ada yang namanya, kalau zaman dulu itu masa orientasi siswa atau MOS. Tapi kalau sekarang itu apa coba? MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu basisnya itu sama. Nah, artinya apa? Orientasi itu biasanya di awal pengenalan dalam suatu sejarah. Kemudian urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu peristiwa dari awal sampai akhir peristiwa. Kemudian reorientasi, pengulangan kembali. Nah, biasanya orientasi ini berada di kemungkinan besarnya yang sering terjadi atau biasanya sama saja itu berada di awal paragraf. Di awal paragraf orientasi pengenalan. Biasanya pengenalan kan memang di awal-awal. Seperti anak-anak yang sedang jatuh cinta, pasti kan pendekatan pengenalan itu pasti di awal-awal. Kemudian yang kedua itu urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa itu biasanya ada pada paragraf kedua atau paragraf alinea kedua, alinea ketiga, dan seterusnya. Tergantung ada berapa alinea. Itu di urutan peristiwa. Kemudian reorientasi, pengulangan kembali atau penyimpulan, bagian penyimpulan ini. Bagian penyimpulan ini biasanya kemungkinan besar di akhir paragraf, seperti itu. Tapi tergantung juga pada penulisannya. Kemudian selanjutnya,
Nah, Bapak menampilkan sebuah video tentang contoh cerita sejarah. Dalam sebuah video ini ditampilkan cerita sejarah Gus Dur. Silahkan dilihat. Selama periode pemilu lalu, nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap disebut di dalam kampanye. Ada yang mengaku rindu dengan sosoknya, ada pula yang mengaku bahwa dirinya mewarisi gagasan dan pemikiran Gus Dur. Gus Dur memang boleh jadi salah satu sosok yang memiliki pengaruh dalam politik Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan pendiri PKB tersebut di negeri ini? Lahir dari kalangan pesantren, Gus Dur mewarisi garis keturunan ulama terkemuka di lingkaran Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Indonesia di tahun 1949. Sementara ibunya, Solihah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri. Meski anak kiai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Dua hal ini merupakan hal yang tak lazim bagi anak Kiai NU saat itu. Pendidikan pesantren kemudian ia dapatkan di Pesantren Al-Munawir Krapyak di bawah Kiai Haji Ali Maksum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di Pesantren Tegalrejo Magelang pimpinan Kiai Khudori. Ia juga mengambil pendidikan di Pesantren Denanyar Jombang di bawah kakeknya Bisri Syansuri. Ia lalu pindah ke Pesantren Tambak Beras di bawah sesepuh NU lainnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada tahun 1963, Gus Dur pergi mengambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Meski demikian, ia kemudian kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah ia kuasai di pesantren. Ia pun melewatkan banyak kelas dan lebih banyak berkeliling kota Kairo. Gus Dur akhirnya mendapat tawaran beasiswa lainnya di Universitas Baghdad, Irak, tawaran yang tak disia-siakan karena menjadi penyegar baginya. Gus Dur akhirnya kembali ke Tanah Jawa pada 4 Mei 1971. Ia berkonsentrasi untuk membangun kembali pesantren-pesantren seiring dengan ancaman gangguan tradisi dan ekonomi yang mendera institusi pendidikan tersebut. Kiai Bisri akhirnya meminta Gus Dur untuk terlibat lebih aktif di pimpinan pusat NU. Setelah sempat ragu karena aktivitas politik NU, akhirnya ia mau mengikuti permintaan sang kakek dan masuk jajaran Syuriah NU. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh yang menganggap NU perlu direformasi. Posisi Idham Khalid, ketua umum NU saat itu, tengah terdesak. Selain itu, para reformis juga menginginkan agar NU kembali ke Khitah 1926 dan mundur dari politik. Setelah melalui perdebatan panjang, Gus Dur akhirnya menakodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan Tanfidz Ormas tersebut pada tahun 1984. Selama di NU, ia dianggap sebagai sosok yang memberikan modernisasi di organisasi tersebut. Kala itu, ada kekhawatiran NU dan pesantren akan ditinggalkan masyarakat modern. Ia kemudian membuka ruang intelektual dalam organisasi sehingga muncul banyak NGO dari tubuh NU.
Dalam catatan Greg Barton, hal ini membuat NU dapat bersaing dengan Muhammadiyah yang memperkuat jejaring melalui sekolah, tetapi tak punya banyak NGO seperti NU. Tak hanya itu, modernisasi juga terjadi di lingkungan pesantren, sehingga lulusan institusi tersebut bisa langsung masuk perguruan tinggi. Kedua hal tersebut membuat NU lebih kaya dengan tradisi intelektual dan dapat memberi kontribusi pada isu-isu sosial. Selama menjadi ketua, ia sempat bersinggungan dengan rezim Soeharto. Gus Dur misalnya menginisiasi forum demokrasi yang sempat bikin gerah rezim. Pada Muktamar NU 1994, Soeharto diduga menekan agar Gus Dur tak terpilih kembali sebagai ketua. Pada tahun 1995 sampai 1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. Pada Desember 1997, Gus Dur bertemu dengan Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa dan dianggap sebagai pertemuan bersejarah karena keduanya berasal dari latar belakang Islam yang berseberangan. Selain itu, ia juga membangun relasi dengan cendekiawan Muslim lainnya, yaitu Nurholis Majid. Trio Amin, Mega, dan Gus Dur kemudian menjadi tokoh yang disegani. Meski Gus Dur menyebut mereka tak punya aliansi formal, ada satu hal sama yang ingin mereka tuju, reformasi. Cita-cita itu akhirnya terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Mundurnya Soeharto menjadi momentum bagi berseminya kelompok politik, terutama partai. Gus Dur pada awalnya tidak terlalu setuju dengan paham NU berpartai politik. Meski begitu, tekanan dan momentum untuk mendirikan partai politik terlalu kuat untuk dibendung. Akhirnya, pada 23 Juli 1998, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai partai berhaluan NU di era pasca Orba. Sejak pendirian PKB, banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur bisa menjadi presiden. Optimisme ini akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden. Ada beberapa kebijakan yang menjadi highlight dari pemerintahannya. Ia misalnya meminta TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Ia juga membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sayangnya, dinamika politik membuatnya harus mengalami ketegangan dengan DPR. Ia pun mengeluarkan dekret, salah satunya untuk membubarkan MPR dan DPR. Dekret ini tak didukung oleh MPR, sehingga Gus Dur akhirnya digusur dari jabatannya sebagai presiden. Pasca tak lagi menjabat sebagai presiden, ia harus menghadapi perpecahan di internal PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gus Dur harus terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya setelah keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar, mengambil alih PKB. Lama-kelamaan, kondisi fisik Gus Dur semakin tak prima. Akhirnya, pada 30 Desember 2009, ia menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Terlepas dari beragam dinamika yang muncul akibat kiprahnya, perlu diakui bahwa Gus Dur telah menorehkan banyak catatan penting dalam sejarah negeri ini. Lalu, kalau buatmu, kenangan apa yang paling melekat dari sosok Gus Dur? Berikan pendapatmu.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Nah baik, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu ada beberapa kaidah. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Kata yang dipakai untuk menggantikan benda atau menamai seorang atau sesuatu secara tidak langsung ada 6 jenis. Yaitu yang pertama, kata ganti orang. Biasanya dalam sebuah teks cerita sejarah itu biasanya menggunakan kata ganti. Misalnya saya, aku, kami, kalian, dia, anda, dikau. Contoh, aku sedang membenarkan komputer, misalnya seperti itu. Nah, biasanya menggunakan kata ganti yang seperti ini. Masih banyak lagi ini. Kemudian yang kedua, kata ganti petunjuk. Untuk menunjuk sesuatu biasanya menggunakan kata ini, itu, di sana, begini, begitu. Di sana, ini, itu, begini, begitu, seperti itu. Selanjutnya kata ganti tanya. Yang tadi 5W+1H atau adik Simba. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kata ganti kepunyaan. Misalnya sepatu, sepatuku, sepatumu, sepatunya, seperti itu. Itu tergantung pemakaiannya. Kemudian kata ganti penghubung yang kemudian kata ganti yang tak tentu, misalnya sesuatu, untuk kata sesuatu, seseorang, para, masing-masing itu biasanya kata ganti yang digunakan untuk sesuatu yang tak tentu. Selanjutnya, nah ini ada frasa adverbia, yaitu frasa atau kelompok kata yang di dalamnya dibentuk dengan keterangan kata sifat, biasanya sangat baik, sangat buruk, agak besar, lebih pandai, dan lain sebagainya, bisa dilihat di slide. Kemudian verba material, yaitu kata yang berimbuhan, yang berfungsi menunjukkan atau mengacu ke perbuatan fisik. Contohnya ini menulis, mengepel, menebang, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi yang menghubungkan dua hal atau peristiwa yang terjadi dari dua bagian konjungsi temporal dibagi menjadi dua, yaitu yang sederajat, kemudian ada yang tidak sederajat. Contoh yang sederajat itu adalah lalu, kemudian, sebelum, sesudah, dan selanjutnya. Kemudian tidak sederajat, contohnya ini ada sambil, apabila, bila mana, semenjak, demi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh yang ada di buku kalian. Silakan kalian analisis menggunakan yang telah kita bahas tadi. Mungkin anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Silakan. Dan selanjutnya tugas, silakan kalian analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.